Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ika Purwati dengan NPM A1M023016 dari Prodi Pendidikan IPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang suhu dan perubahannya. Tahukah kalian apa itu suhu? Suhu, sebuah benda merupakan tingkat atau derajat panas suatu benda. Suhu adalah ukuran kuantitatif dari temperatur, panas atau dingin, dan diukur menggunakan termometer. Suhu juga dapat diartikan suatu besaran untuk menyatakan ukuran derajat panas dinginnya benda. Suhu bisa juga disebut temperatur yang dalam besaran fisika memiliki satuan yang bernama skala suhu. Faktor-faktor yang mempengaruhi suhu. Yang pertama ada jumlah radiasi yang diterima suatu benda per hari, per bulan, per tahun, serta per musim. Yang kedua, adanya pengaruh tempat, yaitu daratan atau lautan. Yang ketiga, dipengaruhi secara tidak langsung oleh pembawaan angin, apakah angin yang membawa panas atau dingin. Yang keempat, adanya pengaruh panas laten, yakni panas yang disimpan di dalam atmosfer bumi. Yang kelima, adanya pengaruh dari penutupan tanah, di mana tanah yang ditutupi vegetasi temperaturnya akan lebih rendah dibandingkan dengan tanah yang tanpa vegetasi. Jenis-jenis termometer. Yang pertama ada termometer zat cair, yang kedua termometer bimetal, yang ketiga termometer kristal cair. Termometer zat cair adalah alat pengukur suhu yang menggunakan perubahan volume zat cair untuk menentukan suhu. Prinsip kerjanya didasarkan pada ekspansi dan kontraksi zat cair ketika suhunya berubah. Alat pengukur suhu yang menggunakan zat cair sebagai indikator suhu. Zat cair yang digunakan umumnya raksa atau alkohol. Ketika suhu naik, zat cair dalam tabung termometer akan mengembang dan naik, menunjukkan peningkatan suhu dan sebaliknya saat suhu turun. Beberapa contoh termometer zat cair termasuk termometer alkohol dan termometer raksa. Zat cair yang digunakan yaitu raksa dan alkohol. Yang pertama ada termometer laboratorium. Termometer laboratorium ini digunakan sebagai pengukur suhu uap dalam proses untuk arti destilasi. Dalam rangkaian destilasi terdapat termometer di bagian penghubung yang bertujuan untuk mengetahui suhu uap yang telah naik dari campuran yang akan didestilasi. Bentuk termometer laboratorium ini panjang dengan skala dari -10 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius menggunakan raksa atau alkohol. Yang kedua ada termometer suhu badan, di mana termometer ini digunakan untuk mengukur suhu badan manusia, skala yang ditulis antara 35 derajat Celcius dan 42 derajat Celcius. Pipa di bagian bawah dekat labu dibuat sempit sehingga pengukuran lebih teliti akibat raksa tidak segera turun ke labu. Bentuknya panjang dengan skala dari -10 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius menggunakan raksa atau alkohol. Kemudian ada termometer bimetal. Termometer bimetal ini digunakan untuk mengukur suhu di laboratorium, mengontrol suhu di mesin-mesin, dan juga mengukur suhu di dalam bangunan. Termometer ini yang memanfaatkan perbedaan pemuaian antar dua logam dengan adanya koefisien muai yang berbeda akan mempermudah proses pengukuran suhu. Keuntungan utama dari termometer bimetal adalah kemampuannya untuk mengukur suhu dengan presisi tinggi. Ini juga relatif mudah untuk dioperasikan dan biayanya relatif murah. Termometer kristal cair, di mana termometer kristal cair atau juga disebut termometer kening atau forehead. Termometer adalah salah satu hasil kemajuan teknologi dalam pengukuran suhu badan manusia. Termometer kristal cair menggunakan zat kristal cair dan padat sebagai indikator suhu. Selain itu, termometer ini dapat berubah warna akibat faktor suhu, tekanan, aliran listrik, medan magnet, dan persentuhan bahan kimia. Lalu ada skala suhu. Skala suhu adalah suatu metodologi dalam mengalibrasikan besaran suhu di dalam bidang meteorologi. Suhu benda merupakan tingkat atau derajat panas suatu benda.
Benda yang panas punya derajat lebih tinggi daripada benda yang dingin. Suhu mutlak umumnya didasarkan pada prinsip termodinamika, yaitu menggunakan suhu yang serendah mungkin sebagai titik nol dan memiliki skala interval yang sesuai. Kemudian ada macam-macam skala pengukuran suhu. Yang pertama adalah skala Fahrenheit, yang kedua skala Reaumur, yang ketiga skala Celcius, dan yang keempat skala Kelvin. Perubahan akibat suhu. Suhu dapat mempengaruhi terjadinya perubahan suatu benda. Suhu adalah besaran fisika yang menyatakan derajat panas. Suhu yang sering berubah-ubah akan mempercepat terjadinya perubahan benda, apalagi jika perbedaan suhu cukup besar. Skala satu perubahannya yang terjadi pada benda adalah ukuran benda itu berubah. Jika suhu benda naik, secara umum, ukuran benda bertambah. Peristiwa ini disebut pemuaian. Jadi, pemuaian adalah perubahan ukuran suatu benda akibat perubahan suhu. Yang pertama ada pemuaian zat padat, di mana pemuaian zat padat adalah jenis pemuaian yang terjadi pada suatu benda padat. Pemuaian terjadi pada seluruh bagian benda padat tersebut. Pemuaian panjang adalah bertambahnya ukuran panjang suatu benda karena menerima kalor. Besaran yang menentukan pemuaian panjang zat padat adalah koefisien muai panjang. Koefisien muai panjang suatu zat padat adalah bilangan yang menunjukkan pertambahan panjang tiap satu satuan panjang zat jika suhu dinaikkan 1 derajat Celcius. Contoh, jika muai panjang kaca 9 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius, berarti jika 1 meter kaca suhunya bertambah 1 derajat Celcius, maka panjangnya bertambah 0,000009 meter. Yang kedua ada pemuaian zat cair dan gas, di mana sebagaimana zat padat, zat cair juga memuai jika dipanaskan. Bahkan, pemuaian zat cair relatif mudah atau lebih cepat teramati dibandingkan dengan pemuaian zat padat. Contoh pemuaian zat cair adalah pada air raksa atau alkohol pada termometer yang memuai dan menyusut karena perubahan suhu. Gas juga memuai jika dipanaskan. Sifat pemuaian gas harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika memompa ban sepeda, jangan terlalu keras. Seharusnya sesuai ukuran saja. Jika ban mengalami peningkatan suhu, gas dalam ban akan memuai dan menyebabkan ban meletus. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.